Bagi menjelang siang ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu dari yang hadir di sini. Ada Shivana, ada Agustina. Ini satu grup atau beda grup? Nadia juga ikut atau gimana? Mohon maaf Pak, izin konfirmasi. Ini kami dari PKM Center semua kebanyakan. Oh, Untuk pesertanya tuh itu masih yang Mbak Agustina itu. Yang lainnya tuh tadi waktu kami apa namanya follow up di grup, ada yang mengundurkan hmm. diri satu tim Loh, dan mereka kayak yes. menyebutkan alasannya tuh apa gitu. Ada lain hal gitu katanya Pak. Oke. Ya, berarti Mbak Agustina aja nih yang peserta ya. Iya Pak, baru Mbak Agustina itu. Oke, Mbak Yang Agustina lain bisa. masih coba kami PC. Oke, Mbak Agustina bisa open mic. Iya, Pak, bisa. Oke, Mbak Agustina dari prodi apa? Saya dari prodi PAI, Pak. PAI. Pembimbingnya rencananya siapa? Pembimbingnya nanti dari Pak Yusron Mas Duki. Oh, Pak Yusron. Oke, Pak Yusron, Pak Yusron. Oke, ya saya tahu. Terus sudah ada ide untuk mengajukan proposalnya. Kalau idenya saya belum ada sih, soalnya ini juga sebenarnya masih maju mundur gitu. Rencananya mau masuk ke divisi mana? Mohon maaf, divisi yang mana maksudnya, Pak? Divisinya kan ada 3 ya di LDN. Sudah tahu belum? Ada 3, ada 5, maaf. Yang salah Ada satunya 5 divisi. okay. Itu ada ITDP, ada PDP, ada PDP, ada mikro teaching, dan seterusnya. Udah tahu belum, Mbak Agustina? Memang ke micro teaching sih, Pak. Kalau belum, saya jelasin. Nanti biar masuk ke divisi yang mana gitu. Kita diskusi santai aja ya, karena kan cuma Mbak Agustina. Oke, boleh. Perlu dijelaskan? Ya perlu, mungkin karena udah lama juga. Oh, tapi udah ada gambaran nanti rencana mau kemana? Iya, ke micro teaching. Ke micro teaching. Oke, kenapa nggak fokus aja diskusinya kalau gitu ya? Kita ke micro teaching aja, Bu. Diskusinya nggak apa-apa ya. Meskipun saya jelaskan, tapi nanti kita fokus ke yang micro teaching. Oke, jadi di micro teaching ya, kalau Mbak Agustina mencermati di tahun 2024, kalau micro teaching itu memang didominasi oleh universitas-universitas LPTK, meskipun tidak menutup kemungkinan waktu itu yang sempat kompetisi itu juga tidak hanya LPTK. LPTK itu kayak FKIP gitu atau FAI ya, yang punya prodi pendidikan. Nah, di micro teaching nanti Mbak Agustina tentunya nyiapinya yang perlu dipertimbangkan dari sekarang itu adalah rencana tempat micro teaching. Karena untuk rencana tempat micro teachingnya itu kan kita ke sekolah ya, otomatis dicari sekolah yang punya ciri tertentu. Misalkan dia fokus ke kesiapsiagaan bencana. Berarti nanti Mbak Agustina ngambil di daerah Pakem. Atau fokus ke daerah pesisir, berarti di daerah Kretek atau Parangtritis.
Kemudian bisa juga fokus ke nilai-nilai yang diajarkan oleh sekolah, misalkan nilai apa ya yang nggak ada di sekolah lain gitu. Nanti mungkin bisa dieksplorasi di sana. Nah, saat ini Mbak Agustina udah ada rencana ke sekolah mana belum? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Kalau PLP-nya kemarin kemana? PLP 1. PLP-nya di SMA Muhammadiyah 6 Jogja. Sama setim juga di sana semua? Apa Mbak Agustina aja? Sejujurnya saya belum punya tim, Pak. Oh, oke. Nanti kita carikan. Tenang aja. Nanti kita carikan. Berarti di SMA Muhammadiyah 6 ya? Betul, Pak, di SMA Muhammadiyah 6. Nah, ada nilai yang bisa diambil nggak di SMA 6? Yang bisa di apa ya bahasanya ya? Di highlight gitu. Itu terkenalnya sama sekolah gratis sih, Pak, sebenarnya. Karena dari jumlah siswanya sendiri juga masih minim. Satu angkatan yang cuma 9 orang gitu. Oke. Kalau sekolah gratis itu nanti nggak ada nyambungnya sama ini kali strategi micro teaching-nya itu memang. Karena kan yang dilihat nanti harapannya eh, bisa melihat Mbak Agustina ngajar di situ ya. Misalkan ya nanti ngajar di situ, terus fokus ke keterampilan ngajar. Kan ada 8 keterampilan ngajar tuh di micro teaching. Harapannya nanti pakai di situ. Termasuk teknologi yang digunakan. Misalkan ada nggak sekolah mungkin dia punya ciri mengelola sampah atau memperhatikan terkait dengan lingkungan yang ada di sekitarnya gitu, ada nggak ya? Sejauh kemarin PLP sih saya belum melihat itu sih, Pak. Atau ke sekolah lain gitu. Nanti coba tanya ke Pak Yusron ya, selaku pembimbing ya. Mungkin beliau juga punya arahan, nggak harus di SMA Muhammadiyah 6. Besok kalau ternyata Mbak Agustina harus ke sekolah lain, ya berarti nanti kita bantu untuk surat perizinan ke sekolah tersebut. Gitu? Oke, baik, Pak. Oke. Kalau dari apa divisi yang lain yang ada di ruang lingkup ini, seperti poster atau video, tertarik nggak Mbak Agustina? Saya kurang tertarik sih, Pak, ke situ. Malah Oh, sebenarnya ya saya tertariknya tuh di micro teaching sama di esa apa penulisan gitu. penulisan esai gitu ya. Betul. Penulisan itu, jadi kalau di LIDM itu semuanya nulis intinya. Bedanya kalau di micro teaching nulisnya adalah nulis perangkat pembelajaran yang nanti akan digunakan. Kalau nulis esainya berarti bisa masuk ke ITDP atau IPDP di bagian teknologi digitalnya atau di bagian inovasi pembelajaran digital. Bedanya apa? Kalau inovasi teknologi digital berarti teknologi yang digunakan untuk pembelajaran. Kalau IPDP pembelajaran berarti fokusnya ke perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan media. Medianya itu ya berarti yang dikompetisikan adalah perangkatnya. Gitu ceritanya. Nah, micro teaching itu memadukan antara media dengan pedagogiknya. Jadi strateginya tadi yang ada di EPDP dan media yang digunakan ke dalam pembelajaran. Jadi bentuknya video nanti kalau micro teaching. Jadi saling terkait ini antara ITDP, IPDP, dan micro teaching. Tapi sebaiknya fokus aja ke salah satu. Ada gambaran kira-kira kalau nulis esai itu tentang teknologi kemana Mbak Agustin? Halo? Mbak. Iya, teknologinya lebih ke ini kali ya, perangkat perangkat ngajar kali ya, Pak, teknologinya. Mm-mm. Mm-mm. Rencananya kalau misalkan milihnya ke ITDP mau bikin teknologi apa? Duh, saya juga masih belum ada gambaran ya. Oh, coba, enggak apa-apa, enggak harus ada gambaran. Itu tujuannya pendampingan ini kan menggali ide. Mungkin bisa saja memanfaatkan yang lagi trending saat ini.
salah satunya menggunakan AI gitu ya. Contoh, menggunakan AI untuk mengetahui makna dari ayat Al-Quran yang dibaca, gitu contohnya loh ya. Misalkan mau sampai ke sana ya, yang surface itu kayak gitu ya. Nanti silahkan dieksplorasi lagi. Atau menggunakan AI untuk mengaitkan antara praktik fikih atau akidah yang ada di Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari, gitu contohnya. Itu AI yang lagi booming. Atau mau di AR kan, augmented reality. Atau mau di VR kan, berarti pakai virtual reality. Berarti nanti kalau seperti itu kan kita butuh sumber daya. Nah, nanti kita bantu dari PKM Center akan kita carikan nih dari teman-teman yang ada di sini. Satu tim, di mana nanti ada mahasiswa yang bisa ngangkat ke bagian teknologinya. Gitu ceritanya. Tapi idenya dari Mbak Agustina. Gitu Mbak Agustina. Paham nggak? Iya, paham. Jadi nggak usah khawatir kalau belum ada tim. Nanti dibantu sama tim PKM Center. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Terus kalau yang di micro teaching sekarang ya. Yang di micro teaching. Jadi di micro teaching itu kemarin itu yang juara, sorry. Kemarin yang juara itu dia ngangkat isu tentang lingkungan pahlawan bumi melalui aplikasi Rapel. Jadi aplikasinya yang digunakan kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, bisa lihat kan tadi fokusnya ke permasalahan sampah. Jadi fokusnya enggak yang ini ya, enggak yang asal ya, tapi memang arahnya ke SDGs. Yang juara-juara di LIDM itu fokusnya ke SDGs juga, ke sustainable apa D-nya saya lupa, development ya. Sorry, tak perlambat aja ya. Nanti Mbak Agustin kalau butuh teknologi gitu ya, berarti nanti kita carikan mahasiswa yang bisa bikin teknologinya, misalkan bikin aplikasinya. Kemudian butuh video lah, berarti nanti mungkin kita akan bantu carikan yang bisa ngerekam. Nah, ini harapannya nanti Mbak Agustin juga bisa bantu tim PKM Center, mungkin barangkali punya kenalan atau apapun itu nanti bisa kita ini ya, bisa kita rekomendasikan gitu. Kalau kenalannya Mbak Agustin siapa gitu, nanti bisa kita rekomendasikan. Tidak harus dari informatika ya untuk bikin aplikasi, atau tidak harus dari prodi teknik. Jadi silahkan nanti bisa saling melengkapi antara Mbak Agustina dengan tim PKM Center. Itu sih. Jadi contohnya dia di sekolah. Sekolahnya itu di mana ya? Saya tadi. Oh, nggak ada. Nggak ada keterangan ya. Ya, selain isu lingkungan, yang juara itu juga meng-highlight siswa-siswi yang berkebutuhan khusus. Ini kebetulan dia ada 2 tadi ya, Mbak Agustina lihat. Yang juara itu dia nggak cuman tentang topiknya aja, tapi juga ada karakteristik. Oh, ini Khalil, dia itu PDBK lemah otot. Yang ini PDBK hambatan pendengaran. Nah, ini ada Aldila yang bantu sebagai guru pendamping untuk siswa yang bersangkutan. Itu ya.
Jadi nggak cuma topiknya aja yang SGDs, tapi juga untuk siswanya seperti apa nih yang nanti akan kita targetkan. Aplikasinya untuk siapa? Makanya dia juara. Jadi isunya itu selain SGDs juga isunya terkait dengan tadi ya, memuliakan peserta didik differentiated learning. Kalau yang lain-lain sama ya, misalkan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian seterusnya. Gitu Mbak Agustina. Nenek saya banyak yang ngomong nanti malah. Kita diskusi aja. Gitu Mbak Agustina. Jadi makin tertarik? Iya, tertarik. Tapi sebelumnya saya boleh tanya masalah pelaksanaan LIDM-nya ini kira-kira oh ya online ya nih ya video tadi ya. Iya, jadi direkam Mbak Agustina. Nanti Mbak Agustina kan ke sekolah tuh. Videonya direkam, terus nanti linknya kita kirimkan ke sana, termasuk perangkatnya. Kalau yang di micro teaching itu nanti yang dikirimkan perangkatnya. Kan udah ada mata kuliah micro teaching tuh. Iya. Ya, jadi nanti sekalian aja dibijik ke Pak Yusron. Kemudian bilang, Pak mohon bimbingan, saya berencana untuk ke LIDM. Nah, Pak Yusron mungkin barangkali malah bisa bantu tuh anggotanya siapa aja. Jadi nggak cuma PKM Center ya, nanti kalau nunggu PKM Center mah ini nggak kenal banget ya. Kalau yang dengan Pak Yusron kan barangkali Pak Yusron bisa bantu mengarahkan. Oh ini kamu dengan ini aja, dengan tim 1 PAI gitu nggak apa-apa. Terus tanya juga sekalian ke sekolah mana. Pak Yusron pasti punya banyak kenalan sekolah yang inklusif. Inklusif itu berarti yang punya anak-anak kebutuhan khusus. Terus kamu ngangkat tema tentang SDGs. Itu strateginya. Paham, Agustina? Iya, paham. Oke. Nanti direkam. Nah, rekaman ini nanti akan kita kirimkan. Nah, pembukaannya saya nggak tahu. Tim PKM Center sudah ada bocoran belum? Belum, Bapak. Berarti kita benar-benar nyiapin sebelum itu diumumkan ya? Ceritanya ya ini ya? Iya. Iya. Oke. Malahan ya gitu, Mbak Agustina. Jadi kita lebih siap. Biasanya soalnya agak dadakan-dadakan gitu. Tapi untuk tenggat waktunya juga belum ini ya, belum pasti ya? Belum pasti. Kalau kayak gini kita nggak tahu. Biasanya kita nyiapin dulu sebelum pengumuman itu muncul. Ya, baik, Pak. Oke. Ini ya langsung konsultasikan ke Pak Yusron. Coba tanyakan ke beliau, Pak saya berminat ikut LIDM ini loh, bentuknya kayak gini. Nanti dibantu oleh PKM Center kalau mau jelasin ya. Bentuknya kegiatan tuh ini, lombanya kayak gini, videonya kayak gini. Saya mau arahan Pak yang kira-kira bisa menang gitu. Jadi Pak Yusron punya, wah ya nanti bisa diarahin ke sini gitu. Jadi kalau bisa yang lebih proaktif ke beliau. Gitu ya, Christina ya. Iya, Pak, baik. Oke. Nah, kalau yang lain-lain 8 aspek mengajar itu kan jelas ya, 8 keterampilan misalkan organisasi peserta didik untuk belajar. Kemudian ada keterampilan 8 itu udah tahu ya. 8 keterampilan itu udah tahu ya. Ini mereka menggunakan tablet sendiri-sendiri ya. Mungkin untuk tablet dan sebagainya nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Terus ada pemanfaatan sampahnya, anak-anak di luar kelas gitu ya. Terus apa lagi ya? Ini aplikasinya digunakan ya. Itu videonya di YouTube bisa akses publik ya, Pak ya? Ya, bisa. Nanti kita kasih PPT-nya aja kalau ini. Ya, baik, Pak. Oke. Ini cermati. Nah, itu jawabannya tadi di drag ya. Ya udah nggak cuma aplikasinya ini tapi di drag tuh. Dipilih terus digeser.
Ya, jadi ada pesannya ya. Anak organik tetap ada pesannya, tapi dikaitkan dengan pembelajaran. Kurang lebih begitu, Mbak Agustina. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini nanti bikin perangkatnya nih. Oh iya, baik. Jadi ada halaman pengesahan, ada RPP. Sekarang modul ajar ya, kalau kurikulum merdeka. Tampilannya juga udah ditentuin, bentuk formatnya seperti apa. Bahan ajarnya mulai disiapin aja mulai dari sekarang. Kemudian medianya tadi aplikasinya. Kemudian ada LKPD, berarti lembar kerjanya kalau mau pakai digital tadi pakai tablet. Videonya maksimal 10 menit. Lampiran-lampiran yang lain silahkan kayak media atau apapun itu bisa dilampirkan. Gitu, Mbak Agustina. Ya, baik, Pak. Nanti kalau misalnya saya ada pertanyaan, saya tanyanya ke PKM Center gitu ya berarti ya, Iya, teman-teman. boleh. Iya, nanti PKM Center bisa meneruskan ke saya atau nanti mungkin barangkali dapat tanya ke saya juga boleh. Oh iya, cari karena di SMA Muhammadiyah 6 itu peserta didiknya jadi kecil ya, maaf, kecil. Cari nanti kelas yang peserta didiknya banyak ya. Karena di sini mewajibkan minimal 25 orang. Atau boleh izin ke gurunya untuk digabung gitu. Kalau misalkan jadi lo ya di SMA Muhammadiyah 6. Baik, Pak. Tapi nggak mesti harus ke SMA Muhammadiyah 6 kan, Pak ya? Iya, nggak wajib ke sana. Itu hanya gambaran aja tadi. Iya, baik, Pak. Gitu. Kalau instrumennya nanti ya, kalau udah jadi dulu aja. Nanti kita cek. Oke, gitu ya, Mbak Agustina. Oh ya, kalau ini berarti tahap pertama buat proposal dulu atau langsung bikin videonya ya? Pertama yang dilakukan oleh Mbak Agustina, bikin tim dulu. Baik, tim. Bikin Kemudian, tim, terus habis itu nentuin idenya. Tulis aja Mbak, nggak apa-apa. iya. Bikin tim, kemudian nyari idenya bareng setim itu ya. Jangan sendirian Mbak Agustina. Harapannya kalau dengan tim itu jadi banyak ide yang muncul yang kemungkinan bisa dilakukan. Kemudian setelah idenya sudah jadi, mungkin kerangkanya dulu disusun. Kerangka langkah-langkah atau bisa kerangka perangkat, media, bahan aja dan sebagainya dulu disusun itu pelan-pelan. Jadi dicicil satu-satu. Kalau bisa yang terakhir itu adalah perangkat modul ajar. Jadi medianya udah jadi, LKPD-nya udah tahu yang seperti apa, gitu ya, aktivitasnya seperti apa. Nah itu nanti dikemas dalam bentuk perangkat pembelajaran. Jadi dibalik Mbak Agustina. Kalau saya loh ya, Oke. pengalaman dari sebelum-sebelumnya itu kalau kita bikin perangkat dulu itu nanti kebaruannya kurang. Tapi kalau bikin medianya, bahan ajarnya dan sebagainya, tadi kan udah ditentukan tuh ide-idenya. Nah harapannya nanti di perangkat itu juga semakin kaya. Nanti kami cermati kok, kami dampingi untuk yang perangkat. Gitu? Baik. Ya. Oke, pokoknya tetap semangat. Jika mengalami kendala dengan pembentukan tim, karena yang pertama kan tim ya, PKM Center bisa bantu nggak? Kayak Nadia atau PKM Center gitu. Iya Bapak, nanti kami bantu untuk mencarikan tim. Tuh, kan, enak kan? Ada tim PKM Center siap. Bagus, Tina. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Cukup, bagus, Tina? Dari saya sementara cukup sih, Pak. Oke, sip. Semangat ya. Nanti kami dikabari ya, jangan mundurin diri ya. Sedih kami kalau Mbak Agustina mundurin diri. Ya, baik, insya Allah. Pokoknya kalau ada apa-apa, kendala dan sebagainya sampaikan aja. Nanti kita bantu solusinya seperti apa. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Sip, sama-sama. Oke, saya kira itu ya. Nadia, gimana nih? Cuma satu toh?
setengah jam sendiri pendampingannya untuk satu tim? Ya Bapak, sebenarnya PJ-nya ada 2, cuman yang satu lagi ada urusan gitu. Oke, terus jadi gimana? Mau diakhiri atau mau ditunggu? Boleh Bapak kalau sudah selesai pendampingannya. Oke, berarti sementara kita dampingi cuma satu tim dulu ini aja ya, fokus ke Agustina ya. Iya Bapak. Oke. Ya sudah kalau gitu. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Mbak Agustina. Semoga nanti kita bisa sering diskusi. Nanti kalau butuh saya bisa ketemu luring ya. Saya di lab mikro tapi yang FKIP di lantai 6. Tahu nggak? FKIP itu kampus 4 ya, Pak ya? Kampus 4. Nah, kalau Mbak Agustina di mana? Di atas. Iya, kampus 4. Itu berarti gedung 1 ya, Pak? Gedung lab. Nah, kalau yang PAI itu kan ada di lantai 5. Iya, 5. Kalau saya ada di lantai 6. Oke, baik, Pak. Nanti tanya aja Pak Faris di lab mikro itu ada di mana gitu. Nanti kita diskusi banyak di situ. Oke. Sama ya, tim PKM Center juga sama. Tidak harus menunggu dibuat momen seperti ini ya, atau dibuat formal seperti ini. Kalau diskusi nanti bisa ketemu saya. Iya Pak. Oke, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Tim PKM Kesehatan, makasih ya udah memfasilitasi. Iya Bapak.